Cowok yang lagi gelut satu ini namanya Jimmy. Ia sendiri adalah seorang murid paling berprestasi di sekolahnya. Iya, prestasi Jimmy adalah bikin guru BK marah, pipis di kolam renang, dan pipis di kolam renang lagi. Kayak Jimmy ada yang salah dengan Jimmy. Wah, blok. Walaupun sekarang pipis di kolam renang, Jimmy sendiri adalah seorang atlet yang membanggakan. Ya, walau yang bangga cuma dirinya sendiri dan temannya, Chandra. Ia dan Chandra tergabung dalam ekskul renang di sekolah mereka. Walau nggak jago-jago amat, setidaknya Jimmy dan Chandra adalah murid dan atlet yang penuh semangat. Ditambah lagi hari itu saat Jimmy sedang berantem, tiba-tiba seorang murid baru datang ke sekolahnya. Namanya siapa ayo? 嗨，游泳池，我叫周小启，去年刚转来。你大门长得是有点可爱。 Aduh, malu banget saya. Iya, murid baru ini bernama Jenny. Diketahui, Jenny adalah murid pindahan dari sekolah ternama di Cina. Bu guru sempat bingung, mengapa di tahun ketiganya SMA, Jenny malah pindah sekolah. Ya tetapi alasan dari semua itu hanyalah Jenny dan kedua malaikat di sampingnya dan Tuhan yang tahu. Sejak masuk di SMA ini, kecantikan Jenny telah memikat hati para pria, termasuk Jimmy. Bahkan saat murid gatel yang bernama Yoga menggoda Jenny, Jimmy tidak tinggal diam. Tapi sepertinya membela gadis mandiri penuh pesona bidadari seperti Jenny adalah hal yang sia-sia. Yoga yang sedang flexing prestasi langsung diulti oleh Jenny yang bilang, "Hei, percuma kalau kecil." "Apanya?" "Nyalinya kali, bos." 你有事吗？ Setelahnya, karena tahu Jimmy anak nakal, Jenny pun mengajaknya untuk bolos. "Mau kemana kita, Neng?" "Ke hutan yuk." Hutan? Mbak, pelan-pelan, kan bisa kenalan dulu ya. Jangan langsung dong. 带着情侣们成双成对出没的地方。哎，快点啊，还要回来上课呢。 Di sepanjang perjalanan, hati Jimmy sudah dak-dikduk tidak karuan. Padahal baru kenal, tapi Jenny sudah berani main nakal dengannya. Namun yang tidak Jimmy tahu, hutan yang Jenny maksud adalah sebuah warteg yang bernama Hutan Segala Rasa. Sayang sekali. Melihat wajah logo Jimmy tadi, Jenny pun terheran. Pasti Jimmy udah mikir aneh-aneh soal hutan, ya termasuk saya. Jimmy segera mengelak bahwa dirinya udah tahu kok kalau mereka mau makan di sini. Aku tadi cuma acting doang kok. Semua cowok sama aja. Sejak hari itu, kedekatan Jimmy dan Jenny semakin terlihat. Bahkan setiap jam istirahat, mereka selalu bolos ke warteg bersama. Hingga suatu hari, Jimmy bertanya tentang tipe cowok idaman Jenny. Sontak, Jenny langsung bilang bahwa dirinya tidak suka dengan cowok yang berkelahi. Tiba-tiba Yoga dan pasukannya datang. Mereka terkejut, kok bisa Jimmy yang bodoh dan tukang onar ini bisa makan berdua sama Jenny? Segera Yoga yang tidak terima langsung mengambil botol Sprite untuk ditimpukan ke Jimmy. Tapi Jenny menghalanginya dengan bilang bahwa mereka berdua, Jimmy dan Jenny, telah resmi menjadi pasangan kekasih. Hati Yoga pun remuk. Ia pun mengancam Jimmy dengan bilang bahwa kehidupan SMA-nya tidak akan lagi tenang setelah ini. 我保证你的高三生活精彩无比。 不打架了啊。 Benar saja, ucapan dari Yoga bukanlah bualan belaka. Saat istirahat, Jimmy yang mau makan bekal bersama Jenny tiba-tiba diusik oleh gerombolan Yoga. Jimmy dilempari susu basi dan dihina dengan penuh emosi. Namun Jimmy tetap tenang. Ia tidak mau mengecewakan Jenny yang ada di depannya. Perlahan, Jimmy mengusap noda susu yang mengenai wajah Jenny dan bilang ia tidak akan berantem lagi. Itu semua demi Jenny seorang. Dan sebagai gantinya, agar Yoga dan pasukannya tidak lagi mengganggu Jenny, Jimmy pun menantang mereka untuk adu balap renang di pelajaran olahraga besok hari. Jika Jimmy menang, ia tidak ingin Yoga mengganggu Jenny lagi. Yoga segera memotong dan bilang bahwa jika dirinya lah yang menang, maka Jenny harus menempelkan kertas di punggungnya bertuliskan Jenny cinta Yoga selamanya. Olah yok, alay banget sih gue ya. 好啊，好好练游泳啊。 Jimmy pun mulai berlatih renang dengan lebih keras. Siang dan malam bukan menjadi halangannya saat ini. Dengan ditemani Chandra, Jimmy akan membuktikan bahwa keseriusannya mencintai Jenny bukan hanya bualan belaka.
Dan oleh sebab itu, walau tubuhnya harus hancur sekalipun, demi Jenny, ia akan melakukan segalanya. Seperti biasa, saat jam istirahat tiba, Jimmy dan Jenny pergi ke warteg biasanya. Namun hari itu, hujan turun dengan begitu derasnya, dan wartegnya terpaksa tutup. Mereka berdua pun terlibat obrolan yang cukup dalam. Jimmy bertanya, apa hal yang paling Jenny sukai? Selain pria baik yang tidak berkelahi, Jenny juga suka menggambar. Oleh karena itu, Jenny akan belajar mati-matian agar bisa berkuliah di kampus seni terbaik di Milan, Italia. Lalu, apa cita-cita Jimmy? Dengan gelagapan, Jimmy tidak tahu pasti apa cita-citanya. Namun untuk sekarang, memenangkan perlombaan melawan yoga adalah tujuan pertamanya. Ya, bagi Jimmy untuk sekarang, apapun itu jika tentang Jenny adalah tujuan hidupnya. Tiba-tiba ada ibu guru yang sedang berpatroli. Jimmy segera menarik Jenny untuk kabur saat itu juga. Seraya menerjang derasnya hujan, Jimmy pun menggenggam erat tangan Jenny, yang secara tidak langsung membuat hatinya bergetar. Akibat kehujanan, Jimmy mengajak Jenny untuk ke rumahnya. Ia juga meminjamkan baju agar Jenny tidak kedinginan. Di sana, terlihat Jimmy mengoleksi begitu banyak film. Dan ada satu album film yang menyita pandangan Jenny, yaitu film tentang rahasia alam semesta. Jimmy langsung panik saat tahu Jenny mau membuka album itu. Dan ternyata isinya semua adalah film adu penalti dari beragam seri dan juga bermacam posisi. Aku bisa jelasin. Aku cuma lihat satu yang ini kok. Yang ini gayanya bisa buat pemula. Dirasa sudah malam, Jimmy segera mengantar Jenny untuk pulang. Tahu bahwa Jimmy sering nonton yang enggak membuat Jenny berulang kali menjahilinya. Bayangin coba, lagi PDKT sama cewek idaman cowok satu sekolah, aibmu malah kebuka. Aib jelek pula. Oh lah, Jimmy, masa kayak enggak belajar kamu dari kesalahan Daud? Daud itu punya koleksi. Tapi ya nggak apa-apa. Untung aja Jenny ini orangnya open-minded. Jadi aib Jimmy tidak akan ia sebarkan. Paling juga jadi bahan hinaan saat berdua. Ih jangan dong. Jen ya. Jangan dibahas dong. Kan saya malu. Ya Allah. Hari yang dinanti pun tiba. Jimmy dan Yoga saling beradu cepat satu sama lain. Hasil dari latihan keras Jimmy pun mulai terlihat. Para penonton yang ada di sana seakan tak percaya. Murid bengal seperti Jimmy mampu mengimbangi Yoga yang dikenal sebagai atlet renang terbaik di sekolahnya. Namun sayang, Jimmy hanya berhasil finish di posisi kedua. Ia hanya terpaut 0,5 detik dari Yoga. Hasil itu jelas membuat Yoga mulai besar kepala. Namun ya, mau sekeras apapun usahamu, jika bukan kamu yang dia pilih, kamu bisa apa? Setelah perlombaan itu, Jimmy dan Jenny semakin terlihat lebih dekat. Dan mereka berdua juga lebih sering menghabiskan waktu bersama. Sembari menggambar wajah Jimmy, Jenny bilang bahwa ia tidak ingin momen ini usai begitu saja. Jimmy pun juga begitu. Bagi dirinya, ini adalah yang pertama. Iya, pertama. Ini pertama kalinya Jimmy merasa begitu bahagia saat bersama seseorang. Namun, pikiran itu sepertinya harus sirna saat tiba-tiba Jenny tak pernah lagi masuk sekolah. Jimmy yang khawatir pun segera pergi ke rumah Jenny. Namun di sana hanya tampak kerumunan warga dan rumah Jenny yang sudah berantakan. Diketahui ayah Jenny lah pelakunya. Dan alasan mengapa Jenny pindah ke sekolah Jimmy adalah untuk kabur dari kejaran sang ayah. Ayah Jenny adalah orang yang kasar, tak berguna dan selalu membebani hidup mereka. Jadi Jenny dan ibunya seringkali berpindah kota hanya demi kabur dari kejaran sang ayah. Melihat Jimmy yang datang, Jenny segera mengusirnya. Karena ia tidak mau masalah keluarganya diketahui orang lain. Beberapa hari pun berlalu. Pikiran Jimmy hanya diisi dengan keresahan. Ia berulang kali memikirkan segala cara untuk membantu masalah Jenny. Namun hari itu, Jenny menelponnya.
dan meminta maaf dengan apa yang Jimmy lihat tempo hari. Selain itu, Jenny juga minta maaf karena mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka berbicara. Jadi, terima kasih kepada kamu yang telah menjadi teman pertamaku dan menjadi kenangan terindahku di kota ini. Aku harap kamu akan punya hidup yang lebih baik ke depannya. Dan juga, carilah mimpimu. Capailah itu dan selalu bahagia dengan hidupmu ya, Jimmy. 少年时代的感情，往往开始，好像也有一部分跟着他离开了。 Setahun pun berlalu. Setelah kepergian Jenny, hidup Jimmy menjadi berantakan. Dia tak mau lagi untuk belajar dan berakhir hanya menjadi seorang operator warnet. Namun hari itu Chandra datang. Ia kasihan melihat sahabatnya ini menjadi kacau. Sembari mentraktir Jimmy, Chandra bilang kalau dirinya akan masuk ke kampus terbaik di Cina, yang tentunya diisi oleh para gadis-gadis manis. Namun fokus Jimmy teralihkan saat melihat foto-foto gadis di HP Chandra. Iya, foto itu adalah Jenny. Jimmy yakin 100% jika itu adalah sang pujaan hati. Oleh karenanya Jimmy pun kembali semangat dan bertekad untuk belajar mati-matian bersama Chandra agar bisa masuk ke kampus itu bersama. Setahun pun berlalu. Jimmy dan Chandra pun berhasil masuk ke perguruan tinggi itu. Namun sialnya, Jimmy tak kunjung bertemu dengan Jenny. Teman-teman sekamarnya pun bilang bahwa masih banyak wanita manis di kampus ini. Jadi jangan menutup diri hanya untuk satu wanita saja. Perkataan itu jelas membuat Jimmy frustasi. Usaha kerasnya setahun ini apakah hanya akan berakhir sia-sia? Tapi, tiba-tiba mata Jimmy teralihkan oleh seorang wanita. Dan wanita itu adalah yang selama ini Jimmy cari. 周小琪啊！你不这么说吗？哎，他俩，哎，他俩居然在下面。不用去。周潇琪，你怎么在这儿？ Di sana mereka berdua pun mulai bertukar cerita. Jenny juga heran mengapa pria malas dan suka nonton film adu penalti seperti Jimmy bisa masuk ke kampus ini. Dengan terkekeh, Jimmy bilang bahwa semua usahanya adalah karena Jenny. Jenny yang senang pun berterima kasih akan hal itu. Namun sayang, sepertinya obrolan mereka harus tertunda. Karena Jenny ada rapat tim cheerleader sekarang juga. Tahu bahwa Jenny anggota cheerleader, Jimmy pun ikut mendaftar. Hal itu ia lakukan agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Namun raut wajah Jenny seakan ganjil. Dan tiba-tiba ia pun berkata, 我有男朋友了。 Hati Jimmy pun remuk seketika. Bahkan ia langsung ikut pelatihan militer di kampusnya. Chandra yang juga di sana bilang bahwa mendekati wanita single itu lebih susah. Sayanganmu ada banyak. Namun jika mendekati wanita berpasangan, sayanganmu hanya satu, yaitu pacarnya. Sontak pikiran Jimmy pun tercerahkan. Dan oleh sebab itu, ia kembali bersemangat demi mendapatkan cinta sang pujaan hati. Namun ya, terkadang kita juga harus sadar diri. Diketahui pacar Jenny adalah kapten tim sepak bola di kampusnya. Namanya Chen. Tak hanya kapten, Chen adalah pemain terbaik yang selalu menggendong tim mereka dalam kejuaraan. Sedangkan Jimmy, kalah kabeh. Alhasil, Jimmy pun keluar dari tim cheerleader dan bergabung ke berbagai UKM yang ada di kampus. Namun memang dalam melupakan cinta yang dalam, tak semudah melupakan tagihan hutang.
Jimmy pun berulang kali mencoba bangkit dari keterpurukan. Dia pun kembali berenang dan menjadi salah satu atlet terbaik yang kampusnya miliki. Tapi tetap saja, perasaan sakit dan rindu yang ada di hatinya terus saja menggebu. Dia pun menelpon Jenny dan bertanya apakah dirinya mau keluar malam ini. Jenny menjawab jika dirinya tidak sakit, tadinya Chen ingin mengajaknya keluar melihat kembang api. Namun karena demamnya semakin tinggi, Jenny memilih untuk istirahat di asrama saja. Sebelum telepon itu ditutup, Jimmy hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada wanita yang selama ini ada di hatinya. Walau mungkin keberadaan Jimmy tak pernah dilihat, tapi cintanya bukanlah bualan belaka. Memang Jimmy telah kalah. Ia kalah dalam mendapatkan hati Jenny saat ini. Tapi seperti yang sudah Jimmy ucapkan, bahwa ia akan terus dan terus mencintai Jenny sepenuh hatinya. Dan semua kilauan kembang api ini adalah bukti bahwa Jimmy tak ingin Jenny melewatkan momen ulang tahunnya dalam keadaan sepi. Di tengah keramaian itu, Jimmy meneriakkan ulang tahun kepada Jenny. Walau sang gadis tak mendengar, namun itu sudah lebih dari cukup untuk melepas rasa rindunya selama ini. 即使在他的话里， Dan pagi harinya, ternyata Jimmy menginap di perpustakaan semalaman. Ia pun mendengar sebuah percakapan yang tidak lain tidak bukan adalah Chen dan wanita lain yang sedang membahas tentang liburan mereka jika tim sepak bolanya kalah. Hal itu membuat Jimmy marah. Ia pun segera memperingatkan Jenny untuk menjauhi Chen. Namun Jenny menolak, karena Jimmy tak punya hak untuk mengatur hidupnya. Jelas jawaban itu benar-benar menusuk hati Jimmy. Tim sepak bola kampus terlihat kesusahan di pertandingan ini. Bahkan Chen terlihat gagal berulang kali untuk mencetak angka. Jimmy yakin itu semua pasti Chen sengaja. Oleh karena itu di jeda babak pertama, Jimmy memaksa pelatih untuk memainkannya. Walau sudah ditolak, tapi Jimmy tetap memaksa. Melihat Jimmy yang ngotot, Chen pun mengizinkannya bermain. Selama pertandingan, tim musuh bermain dengan kerasnya. Berulang kali kaki Jimmy ditekel sangat keras oleh mereka. Bahkan ketika Chen mendapat penalti, ia nampak sengaja tak memasukkannya. Semua itu jelas membuat Jimmy geram. Di waktu hanya tinggal 1 menit, Jimmy pun meminta sebuah umpan. Ia lalu berlari dengan kencangnya dan menerobos seluruh musuh yang ada. Di pikiran Jimmy, ini semua hanya demi kebaikan Jenny. Apapun akan ia lakukan agar Jenny tak jatuh dan tersakiti oleh perbuatan Chen. Hingga sampai dirinya berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan, tanpa menahan apapun, Jimmy menendang sekeras mungkin bola yang ada di kakinya. Gol kemenangan pun berhasil dia ciptakan untuk kampus ini. Namun maksud dari ini semua bukanlah perayaan menang, melainkan ini adalah usaha terakhir Jimmy demi kebahagiaan Jenny. Dan setelahnya, Jimmy telah berjanji bahwa ia tidak akan lagi mengejar Jenny selamanya. 就只有这样。我曾经承诺过他不再打架，这样我和他之间的感情。从那天之后，我们都没有再说过一句。 Setelah kejadian itu, Jimmy sama sekali tak pernah menghubungi Jenny. Namun hal itu menjadi titik balik hidupnya. Ia pun menjadi lebih fokus mendalami karir sebagai atlet perenang, dan bahkan telah menjadi salah satu atlet terbaik yang China miliki. Ketenaran Jimmy jelas mengundang banyak brand untuk bekerja sama. Tak terkecuali Chandra yang kini sukses dengan bisnis multinasional miliknya. Dan Jimmy sebagai wajah utama perusahaannya. Hal itu jelas mengubah hidup Jimmy yang susah menjadi seorang sultan kaya raya. Kedua teman kamarnya pun masih sering berkumpul bersama. Kevin kini telah sukses menjadi akuntan, dan Jojo telah sukses menjadi bos jual beli musang. Tak hanya itu, Jimmy juga telah memiliki pacar. Namanya Ratna. Diketahui Ratna adalah seorang putri dari sultan kaya raya. Oleh karena itu, teman-teman Jimmy pun merasa iri. Karena hidup Jimmy terasa begitu lancar dan jaya.
Namun yang mereka semua tidak tahu, keberhasilannya saat ini terasa begitu hampa. Cinta baru yang ia dapatkan juga tak berhasil menggugah jiwanya. Hingga sampai Jimmy kembali bertemu dengan Jenny. Ia pun segera mengikuti kemana Jenny pergi. Awalnya Jimmy kesal karena Jenny kembali memiliki pacar. Tapi saat tahu itu hanyalah keperluan syuting iklan terbarunya, Jimmy merasa lega. Mereka berdua pun saling bercerita tentang hidup mereka selama ini. Jimmy tak lagi mau berpacaran setelah tahu bahwa Chen selingkuh dan menghiraukan peringatan Jimmy. Namun saat Jenny mulai mendekat, Jimmy segera memotong dengan bilang bahwa dirinya kini telah memiliki pasangan. Raut wajah Jenny terlihat murung dan berusaha ikhlas bahwa pria yang dahulu mencintainya bukan lagi orang yang sama. Namun mungkin mereka masih bisa berteman, sama seperti dulu, menjadi sahabat yang saling mendukung satu sama lain. Karena tahu Jenny tidak cocok dalam berakting, dia pun memberi Jenny berbagai lowongan kerja sebagai desainer. Karena bagi Jimmy, gambar dan lukisan Jenny adalah yang terbaik selama ini. Hari itu, Jimmy berniat mengantarkan Jenny untuk syuting. Namun sang sutradara tiba-tiba menelpon dan bilang bahwa ia telah mengganti Jenny dengan model yang lain. Perasaan Jenny jelas campur aduk, padahal ia sangat membutuhkan uang ini untuk pengobatan sang ayah. Walaupun ayahnya begitu jahat, tapi tetap saja dia adalah ayah kandung Jenny. Jimmy yang melihat itu pun segera mengajaknya ke sebuah tempat. Tempat itu ternyata sebuah dermaga lama yang kini telah kosong. Dan di sebuah mercusuar, Jimmy berusaha menghibur Jenny yang sedang sedih. Hingga tak terasa, candaan mereka berjalan terlalu jauh. Kedua mata mereka saling menatap dalam. Namun saat Jenny ingat bahwa Jimmy memiliki pasangan, ia segera menolak dan langsung pergi saat itu juga. Dan iya, ternyata memang benar. Perasaan Jimmy masih ada untuk Jenny. Bahkan mungkin masih terlalu dalam. Awalnya Jimmy mengira perpisahan selama itu sudah berhasil menghapus seluruh rasa cintanya. Namun yang dirinya tidak sadar, sejak pertama melihat senyum Jenny, hal itu sudah terukir sempurna di hatinya. Oleh karenanya, Jimmy pun memilih untuk putus dengan Ratna dan meminta Jenny untuk datang melihat kompetisinya. Kejuaraan dunia ini adalah momen terpenting di hidup Jimmy. Jadi ia ingin merayakan kemenangannya nanti bersama seseorang yang penting juga di hidupnya. Namun saat hari itu tiba, badai Topan sedang terjadi. Dari berita yang ada, badai ini tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Cina. Ribuan mobil dan kendaraan lain juga terdampar di jalanan. Berharap mereka selamat dari bencana ini. Hati Jimmy jelas gundah mendengarnya. Ia terus dan terus kepikiran tentang bagaimana nasib Jenny di jalan sana. Hingga saat ia menelpon, terdengar suara Jenny sedang berusaha keluar dari mobil yang telah terendam banjir. Tiba-tiba telepon itu terputus. Yang jelas membuat pikiran Jimmy menjadi kacau. Sorak-sorai penonton dan teman-temannya pun tak lagi bisa membuatnya semangat. Jimmy tahu ini adalah hari terpenting di hidupnya. Dan Jimmy juga tahu jika ia gagal, ini akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Namun bayang suara Jenny terus menghantuinya hingga sampai Jimmy pun memilih untuk pergi dari sana. Ia pun memilih untuk mencari tambatan hatinya. Di tengah derasnya badai, Jimmy terus menerjangnya demi menemukan Jenny. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu. Jimmy merasa lega karena Jenny baik-baik saja. Ia pun segera mendekap gadis itu dan bilang bahwa Jenny lebih berharga dari apapun di hidupnya.
Dan di hari itu juga, Jimmy langsung mengutarakan bahwa ia telah mencintai Jenny 10 tahun ini. Ia juga sudah memutuskan pacarnya hanya demi Jenny. Ia telah mengorbankan banyak hal hanya demi Jenny seorang, termasuk impiannya sendiri. Oleh karena itu, Jimmy sangat memohon bahwa kali ini biarkan dirinya yang menang. Ia memohon biarkan dirinya yang menang untuk kali ini saja. Aku telah menunggumu bertahun-tahun. Aku telah berulang kali kalah. Dan aku telah kehilanganmu. Jadi aku mohon, biarkanlah diriku memenangkanmu untuk kali ini. 先回下场吧，看看还有没有机会。 Sayang, akibat kejadian itu, Jimmy harus dilarikan ke rumah sakit. Jenny pun dengan sabar menunggu Jimmy hingga ia sadar. Jenny meminta maaf. Ia meminta maaf jika bukan karena dia, Jimmy mungkin masih bisa berlomba. Ia mungkin masih bisa memenangkan impiannya. Namun kini, Jimmy hanya bisa terbaring di tempat ini. Impian yang sudah Jimmy kejar menjadi sirna. Jimmy langsung memotong dan bilang itu hanyalah piala kosong. Kemenangan yang sesungguhnya adalah berada di sisi Jenny selamanya. Mendengar kalimat Jimmy, sebuah kecupan Jenny berikan sebagai tanda bahwa ia juga mencintainya. Kisah cinta Jimmy dan Jenny sebagai pasangan kekasih pun dimulai. Walau kini Jimmy harus merelakan karirnya, asalkan senyum Jenny terlukis setiap hari, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat Jimmy bahagia. Mereka berdua juga mulai tinggal bersama. Jimmy dengan sepenuh hati mendukung pekerjaan Jenny setiap harinya. Jimmy juga mulai bekerja sebagai pelatih renang. Walau mungkin hidupnya kini kembali nol, wajah Jimmy sama sekali tidak menunjukkan sebuah penyesalan. Ia pun kembali bermimpi untuk segera menikahi Jenny. Karena gaun pengantin di depan matanya tampak begitu cantik. Apalagi jika Jenny yang mengenakannya. Mendengar itu, Jenny tiba-tiba memberikan Jimmy sebuah barang. Iya, 2 buah cincin yang Jenny maksudkan untuk mengikat cinta mereka berdua selamanya. 快帮我戴上。今天刚把奖金就买下来了。结婚给你换一个大钻戒，好不好？ Namun bukan berarti bersatunya cinta akan melepaskan segala permasalahan hidup kedua jiwa manusia. Kian hari Jimmy mulai menampakkan sisi emosinya. Jenny juga mulai melihatkan sisi kecerobohannya. Iya, manusia tidaklah sempurna. Jika kamu menilai pasanganmu akan selalu baik, maka dirimu tidaklah siap menjalani sebuah hubungan. Kala itu, Jenny mengajak Jimmy untuk beli baju baru. Awalnya Jimmy menolak, karena nanti bisa boros. Tapi Jenny tetap memaksa. Yang alhasil, baju baru itu adalah desain yang telah Jenny buat. Jimmy ikut bahagia dengan pencapaian pasangannya. Namun, suasana hatinya berubah saat tahu Jenny ingin melanjutkan studi di Milan. Jenny sebenarnya ragu, karena dia tidak ingin berpisah dari Jimmy. Namun dengan tegar, Jimmy bilang bahwa ia juga ingin melihat pasangannya menggapai mimpi. Jimmy akan menunggu dengan setia di sini, dengan penuh rindu, dan mungkin dengan sedikit rasa pilu. 我是想跟你商量一下嘛。去啊，当然去啊！祝我们俩事业有成。 Namun sepertinya, perkataan Jimmy hanya sebagai penenang. Karena aslinya perasaannya juga hancur. Tahu bahwa cedera yang ia alami tak akan bisa sembuh, hal itu membuat Jimmy rindu untuk kembali ke hidupnya yang dulu. Sebelum bersama Jenny. Terkadang ia juga merasakan penyesalan.
Masa depan yang telah ia bangun hancur hanya dalam semalam. Bahkan saat kumpul bersama 3 temannya yang kini telah kaya raya, Jimmy merasa rendah. Ia merasa tak pantas bersanding dengan mereka. Hingga sampai ketika temannya ini bertanya tentang kelanjutan hubungan mereka. Dan Jimmy tanpa menjawab sepatah kata pun hanya bisa terdiam. Melihat sang kekasih mulai berubah, Jenny berusaha menghiburnya. Ia bilang bahwa sebaiknya mereka berdua segera menikah. Tapi Jimmy menyela dengan bilang bahwa itu mustahil. Kini Jimmy hanya seorang pelatih renang yang bahkan gajinya selalu habis untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi bagi Jenny, menikah tak selamanya harus mewah. Selama itu adalah Jimmy, ia tak masalah walau hanya di KUA. Tapi jawaban itu seolah merendahkan Jimmy. Ia tak terima jika diremehkan oleh kekasihnya. 走了，赶快回去，接着投简历。 Beberapa hari pun berlalu. Namun hari itu mungkin menjadi hari paling kelabu bagi hidup Jenny. Di tengah pemakaman sang ayah, ia harus mendengar sebuah kalimat yang paling menyakitkan di hidupnya. Bahwa Jimmy telah menyesal menjalani hidup dengan Jenny. Jimmy beralasan bahwa itu hanyalah keluh kesah. Ia tak benar-benar serius saat mengucapkannya. Jimmy hanya sedih karena tak bisa lagi menggapai mimpinya. Tidak seperti Jenny. Namun mau berapa kali pun Jimmy minta maaf, kata penyesalan yang Jimmy ucapkan telah melukai hati Jenny. Mau berapa kali pun Jimmy memohon, itu tak akan mengubah apapun. Dan mau seberapa banyak air matanya menetes, hal itu tak akan mampu mengobati hati Jenny yang terluka. Bagi Jenny, hubungan yang dijalani dengan penyesalan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Ia tak ingin untuk kedepannya mereka hanya akan menyalahkan satu sama lain. Jadi mungkin memang lebih baik jika mereka berpisah untuk kehidupan impian Jimmy. Dan kali ini bukan untuk Jenny lagi. Bertahun kemudian, Jimmy telah menemukan kehidupan barunya. Menjadi seorang guru honorer tak seburuk yang orang bayangkan. Ia juga menjadi pelatih renang di sekolahnya. Dan mampu membawa murid nakal seperti yang dulu, murid buangan dan diremehkan, mendapat emas di Olimpiade Nasional. Namun hari itu, ia dikejutkan dengan sebuah surat yang ditunjukkan langsung untuk dirinya. Surat itu adalah undangan pernikahan dari Jenny. Awalnya Jimmy tak ingin datang ke pernikahan itu. Bahkan dia memilih untuk liburan bersama sahabatnya. Namun, berusaha melupakan adalah cara terburuk untuk melupakan sesuatu. Segala hal tentangnya bersama Jenny kembali terputar di kepalanya. Hingga akhirnya, saat Jimmy membuka lagi kotak cincin mereka, ia menemukan sepucuk surat. Di sana tertulis kata-kata manis. Bahwa jika suatu hari nanti mereka terpisah, satu-satunya hal yang tidak pernah Jenny sesali adalah menjalani hidup bersama Jimmy. Seketika pikiran Jimmy berubah. Ia langsung bangunkan semua sahabatnya dan bilang bahwa ia ingin menghadiri pernikahan itu dan menemui Jenny, walaupun untuk terakhir kalinya. Jimmy pun sampai di sebuah hotel megah bersama 3 sahabatnya. Mereka segera mencari cara untuk biarkan Jimmy berbincang 4 mata dengan Jenny. Saat ia masuk, mata Jimmy seakan mematung dengan kecantikan Jenny yang memakai gaun pengantin.
Namun bukan itu tujuan Jimmy datang ke tempat ini. Dengan mengucap terima kasih, Jimmy menyampaikan seluruh rasa syukurnya atas pernikahan Jenny. Ia turut bahagia saat melihat orang yang paling ia cintai telah mendapat kebahagiaannya sekarang. Walau mungkin bukan tangannya lagi yang akan melindungi Jenny. Walau mungkin bukan dekapannya lagi yang akan menenangkan Jenny. Dan walau mungkin bukan lagi nama Jimmy yang akan selalu Jenny cari, Jimmy akan turut berbahagia dengan semuanya. Ia pun mulai menyampaikan pesan terakhirnya kepada sang cinta pertama. Pertemuan kita mungkin terjadi begitu saja dan tanpa pernah kita bayangkan atau juga kita pikirkan. Kita menghabiskan masa sekolah bersama dengan penuh bahagia dan juga tawa. Hingga sampai hari itu tiba. Hari di mana aku kehilanganmu untuk pertama kali. Melalui hidupku menjadi tanpa arah. Kehilanganmu bagaikan kehilangan tujuan hidupku. Namun saat melihatmu di kampus itu, aku kembali bersemangat. Aku belajar mati-matian demi bisa bertemu denganmu. Mungkin ya, aku sempat kecewa karena kau memilih orang lain daripada aku. Bahkan aku sempat berbuat egois hingga kita akhirnya terpisah untuk kedua kalinya. Namun di perpisahan itu, aku menemukan jalan hidup baru. Aku sempat berhasil dalam karirku. Namun hadirmu yang seperti rindu, tiba-tiba mengalihkan duniaku. Kau menyeretku kembali ke dalam perasaan yang telah lama kulupakan. Hingga sampai kau membuatku sadar bahwa perasaan itu tidak benar-benar kulupakan. Kita pun akhirnya bersama. Walaupun aku menjadi pecundang, tapi kau tetap menerimaku. Kau selalu mendukungku, dan bahkan kau mencintaiku tanpa alasan apapun itu. Aku tahu cintamu begitu dalam dan tulus. Tapi mungkin ego diriku lah yang kala itu kuturuti. Aku mulai membuatmu menangis. Aku mulai menyakitimu. Dan bahkan, aku membuatmu kecewa. Dan di malam itu saat kau melangkah pergi, sebagian besar dari hidupku juga ikut pergi bersamamu. Setelah 3 perpisahan ini, akhirnya aku sadar bahwa terkadang cinta bisa membuat kita bahagia, namun juga bisa menggoreskan luka paling dalam. Walau aku dan kamu tak pernah berhasil menjadi kita, akan selalu ada tempat kecil di sudut hatiku yang hanya diisi oleh namamu, cinta pertamaku.曾经毫无保留的爱过我，谢谢你，谢谢你的15年。生日快乐！我们都要在新的生活里努力幸福下去。终于看到我想要的那种婚纱，你要手接。 Ya, kalau mungkin film sebelum ini kalian melihat ada cinta pertama yang berhasil di situ, dan di luar sana juga saya yakin juga ada, dan mungkin di film ini kita mungkin bisa sepakat ya, karena ini yang dialami sebagian besar orang, bahwa sebagian besar kisah cinta pertama seseorang selalu berakhir dalam kesedihan, berakhir dalam bertepuk sebelah tangan, enggak sih ya? Dia ada juga, ada yang menjadi teman aja di matanya, ada. Ya walau mungkin ada yang berhasil, namun ya memang jika membicarakan soal cinta pertama, setiap orang itu memiliki cerita yang berbeda. Jadi sebenarnya, apa yang seringkali membuat sebuah hubungan yang sudah bertahun-tahun lamanya terlihat bahagia setiap harinya, bisa kandas begitu saja. Mungkin
ego. Ego itu hal yang manusiawi. Tapi hingga sampai saat kita mencintai dan dicintai seseorang, kita melupakannya. Banyak pasangan di luar sana berpisah dengan beragam cara. Entah dari komunikasi yang semakin renggang, perselingkuhan, dan kebiasaan buruk yang selalu menang. Menurut saya pribadi, semua hal itu termasuk ego. Karena jika sudah berbicara tentang sebuah hubungan, kita harus rela melepas ego kita. Ego satu sama lain. Kedua belah pihak harus sama-sama tahu bahwa cinta harus diperjuangkan bersama. Karena jika tidak, hubungan mereka hanya akan berputar pada tempat yang sama. Namun ada pertanyaan menarik dari Daud kepada saya. Apakah cinta pertama setiap orang benar-benar selalu berakhir dalam kesedihan? Coba kalian jawab di kolom komentar. Karena kalau saya pribadi, cinta pertama saya ternyata lebih bahagia dengan orang lain, dan saya mensyukuri itu. Karena kalau mungkin saya masih bersama dengannya, saya akan menjalani hidup yang berbeda, yang mungkin lebih bahagia, yang mungkin lebih menyenangkan. Tapi ya sekali lagi, saya percaya Tuhan menggariskan yang terjadi di hidup saya itu karena sesuatu. Dan kalaunya waktu itu saya berhasil meneruskan cinta pertama saya, mungkin saya tidak banyak belajar seperti sekarang. Saya Gogun dan beserta tim Bootstrap Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Sumpah, tanpa kalian, Sebatin gak bisa sampai hari ini. Jadi sekali lagi, saya pribadi mengucapkan terima kasih pada kalian. Iya, mungkin Sebatin belum berbenah, yang ada nambahin hal-hal yang tidak perlu, cuma tolong nih. Namanya juga orang nyoba. Tapi sekali lagi terima kasih kalau kalian bisa menikmatinya. Dan mungkin sedikit ucapan sekali lagi buat kalian yang ada cerita soal, Bang, terima kasih karena videonya saya bisa begini, karena videonya saya merasa lebih baik, karena videonya saya gini-gini. Komen-komen kalian itu membuat kami, saya nggak bilang diri saya doang, kami, saya dan tim, itu merasa ya berarti niatan Sebatin tersampaikan. Dan buat kalian di luar sana yang merasa terbantu, saya mau ucapkan banyak terima kasih, dan semoga kalian selalu diberi kelancaran apapun itu, dimudahkan segala urusannya, dan semoga niat-niat kalian, mimpi kalian tergapai, ataupun kalian bisa memulai. Dan sebagai penutup saya pengen bilang, kalau kalian ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang, kalian gak perlu buru-buru. Tenangin kepala kalian. Kalian harus menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Jadi tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan kita Sebatin aja dulu.